Ini banyak yang nanya-nanya tentang beberapa koin-koin Bro. Yes. Contohnya seperti AVAX. Lu Oke. lihat AVAX ini seperti apa? AVAX kita call udah lama banget bro. Bahkan kita juga bikin ya untuk call yang gratis. Ya. Di ya cara kayak dari kripto ya webinar. Di situ ya kita call ya AVAX dari 27 ya. Udah full TP di 50. Tapi untuk long term ya saya melihatnya Avalanche ini ada chance ya untuk melakukan. Disclaimer, video ini dimodifikasi dari sumber terpercaya dan disajikan dalam kerangka penggunaan wajar untuk meningkatkan literasi finansial. Kami tidak bermaksud melanggar hak cipta, namun kami di sini mengundang semua penonton untuk berdiskusi dan belajar bersama. Lakukan revisit ya di area 48. Kita bisa jadikan deep buy opportunity karena ini adalah support and resistance flip ya. Ya. Dan kita lihat ya EMA-nya catching up. Dalam artian di sini EMA di garis bawahnya ini catching up dan bisa dijadikan dynamic support untuk kemudian slingshot ke $100 karena kita believe dalam short term ya Avalanche di akhir tahun ini itu bakal ke $100 untuk Avalanche. Ini bro, gue lihat ini ada target price dari analis bro. Jadi kan Bitcoin akhirnya balik ke 70 level kan? Iya. Ini ada berita baru, analis dia prediksi di 83.000 bro. Oke. Jadi karena likuidasi dari posisi derivatifnya banyak sekali. Iya. Dari data di CoinGlass juga. Ini banyak yang kasih target analis luar negeri. Ya. Ya, ini bukan analis secara ya. Misalnya ini analis yang running ETF fund ya. Ya. Yang kayak di Bitwise, FanX dan lain-lain. Mereka kasih target 83.000. Oke. Tapi kan kita pertama kali kita udah kasih 90.000 duluan. Bener. Ronald Capital 88.000 bro, to be exact. 88.000. 88.000. Ini bisa katanya kan diadu nyontek nih. Bule nih. Iya, bisa diadu nih tapi ya. Iya, katanya nyontek bule nih. Iya. Bulenya baru keluar. Boleh baru keluar nih. Iya. Begitu itu pun pas dia akhirnya break validasi di 70.000. Iya. Kita udah bilang blue sky hat 88.000 itu udah hari jauh hari. Dan jangan Boleh salah belum ya. ada loh kasih set price target. Gue ingat price targetnya masih 60.000 65.000 waktu itu. Every single dipnya kita call di private community dengan perfect bro. Ya lu coba cari di terminal Bloomberg deh. Itu banyak kan dia kasih callnya itu kemarin tuh 60.000 65.000. Iya. Pas dari 55.000 aja kita udah bilang kan. Iya. Ini masih jauh banget gitu. Dan ini sekarang boleh ini baru 83.000. Jadi siapa yang nyontek siapa nih bro? Bener. Kualitasnya ya kan? Karena ini ya bisa siapa? Layarnya diganti ke saya ya. Itu kita di private community ya. Ini gue lupa, gue bikin data tapi ini yang punya gue gak bisa share screen. Iya, kita call bottom ya di private community itu di sini ya bro. Habis itu kita call bottom lagi di sini ya. Bottom lagi di sini dan kemarin di sini bro. Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya. Bro. Jadi so far 4 bottom yang kita call di private community secara live dengan akurasi 100% untuk bottomnya Bitcoin. Ya. Kita call every single bottom. Kita call bottom di 25.200. Kita call lagi bottom ketika di 40.000. Kita call lagi bottom ketika di 51.000. Kemarin ya bottom di 61.000 itu kita juga call juga. Ya. Jadi balik lagi bro, kita nggak bisa margin call terus-terusan ya. Dan informasi yang paling sensitif selalu kita ungkapkan ya via private community. Jadi balik lagi, decide ya. Decision is yours ya. Decision is yours bro. Lu mau bilang kita contek bule, decision is yours. Mau ikutin kita cuan ya, decision is yours juga. Bahkan kemarin semalam kita ungkapkan ya kan. Adanya checks ya, KuCoin, Coinbase yang kena masalah. Call di DEX. Ya, kita call untuk naratif DEX atau Decentralized Exchange. Nah, mana boleh yang call DEX? Nah, dan ini semalam kita call Cake ya, Pancake Swap itu untuk entry di 4,25. Disaksikan 8.000 orang ya? Iya, sekarang udah di 4,7 bro. Jadi Cake yang dari kita call semalam ya, naik 10% ya, ini Cake ya. Malam pagi 10%, deposito 2 tahun ya. Malam pagi 10%. Ini pun kita kasih kue ya sebenarnya ke teman-teman. Cake ini masih running. Emang dari private community udah jalan 10%, tapi ada chance Cake ini ke 8,5. Bukan ajakan jual beli ya. Bukan ajakan jual beli. Bukan bujukan juga, gak ada yang bujuk lu buat beli, gak usah beli. Ya gak ada yang, ya kalian belinya Cake Harvest aja bro, ulang tahun itu. Ulang tahun ya? Ulang tahun. Beli Harvest ya? Ya.
Kita Jadi promo nih jadinya bro, Harvester bisa endorse nih. Bayar 1 miliar ya Harvester sih. Kalian buat nah, iya harusnya ya bro. Karena di ekosistem ya kita bilang ya DEX itu masih 1/10 bro dibandingkan CEX. Jadi volumenya DEX ya jauh. itu masih 1/10 ya. Bahkan volumenya Uniswap itu hanya 6 billion 1 minggu. Iya. Ya, itu volumenya CEX itu 10 kalinya itu. Jadi memang ketika CEX ini banyak bro yang terkena skandal regulasi ya dan lain sebagainya. Ini yang kita lihat justru ada switching bro. Iya. Kepada kepada dari CEX ya ke DEX ya. Benar. Dan ini pun kita lihat ya data dari Dun Analytics 24 jam terakhir volume di semua DEX itu hanya 6 billion 24 jam terakhir. Ini semua DEX yang ada. Yang mana ini sangat kecil bro dibandingkan dengan volume-volume dari centralized exchange. Dan kita juga lihat ya Uniswap ini kemarin kita juga call juga ya di private community ya untuk Uniswap. Sekarang retesting bro. Jadi kita bagi-bagi lah ya kue tapi gratis Uniswap ya. kan kita udah ngomong dari webinar ya waktu itu. Bener ya. Sebelum waktu itu yang orang bilang bakal DeFi Summer tuh balik. Ya kita malah call duluan DeFi Summer. Ya. Jadi kita call DeFi Summer ya di webinar Super Mega Cycle. Itu pun kita call ya total DeFi market cap ketika masih ya saya ingat ya naiknya 50-an% bro. Jadi kita call di webinar itu ketika 60 billion untuk DeFi total market cap dan sekarang sempat di 120 billion. Jadi dari yang kita call itu mengalami kenaikan lebih dari 100% untuk keseluruhan DeFi protokol yang ada di market crypto. Jadi 50% nih kita call DeFi Summer ya. And it happen. Semuanya naik dari yang kita call. Kita call Near ya. Kita call juga di situ ada Radium. Iya. Kita call juga di situ Joe. Ya, DEX yang khusus di Avalanche. Semua naiknya beratus-ratus% dari webinar itu. Jadi private community bukan the only information yang kita share. Kita juga sering ya bro rutin webinar bro. Yang mana mungkin habisnya ada webinar lagi. Iya. Nah, oke. Ke teman-teman, gue mau sharing. Kita ada webinar ya. Ini mungkin webinar pertama di Indonesia. Ya. 7 hari. Yes. Ya, nanti jual kelas. Gak usah ikut. Ya. Gak ada yang minta ikut. Ya. 7 hari, tiap jam 7 malam. Itu bakal terus beruntun tuh. Nanti dari tanggal 17, tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20 sampai halving, 21, 22 kita temenin kalian. Benar. During halving kita temenin kalian. Webinarnya intensif. Pokoknya offer dari webinar ini adalah lu ikut webinar ini 7 hari, lu pasti jago trading. Yes. Intensif ya. Ini kayak bootcamp. Intensif 7 hari. Offline di mana nggak bisa datang, bukan di Jakarta, online. Ya. Semua kan diselenggarakan oleh online. Jadi itu akan setelah margin call ini mungkin. Tiket akan keluar di Instagram kita Akademi Kripto. Ya. Itu partisipannya berapa? Limited. Ya. Limited partisipan. Jadi jangan sampai kalian nggak daftar karena nggak akan bisa lagi, ya. Harganya berapa nanti kalian lihat aja, ya. 7 hari intensif dari 0. Bahkan intermediate bro. Bahkan orang yang ngerasa dia jago trading, lu akan belajar hal baru. Bener. Itu kan materi yang kita nggak akan sharing kisi-kisinya ya. Setuju. Kalian tinggal lihat aja nanti di postingannya dan webinarnya kalian ikutin. Kalian lihat ilmu yang dalam situ ada nggak di luar? Iya. Dan itu materi yang nggak akan kalian lu mau bilang dimanapun. Lihat materi, cari materinya apakah ada di luar atau jangan salah ya. Orang bilang nyontek bule ya. Sekarang coba lihat City luar bro. Semua RWA. Dan itu pun template. Triknya template. Template ya. Kita udah tulis di prasasinya itu udah kayak 4 bulan yang lalu. Ya 4 bulan yang lalu kita berisik RWA ya. Terus sekarang tiba-tiba semua di Twitter ceilingnya RWA semua ya bro. Tapi RWA token. 4 bulan. Lo ceiling ya ketika udah naik 400% itu cuma cari exit liquidity ya. Itu dan yang di ceiling semuanya City luar itu yang wildcardnya udah kita tulis ya bro. Setuju. Jadi teman-teman yang udah masuk naik 400% sekarang di ceiling orang-orang di City. Setuju. Naik lagi. Ntar bisa naiknya 14 kali lipat. Nah itu fungsinya private community bro. Agree. Jadi memang different kind of information ya. Second to none. Ya. Cuma salah satunya di dunia ya. Dan ada yang bilang, ada yang minta nanya nih, AV dan H-bar. Oke. H-bar kita ungkapkan dari yang margin call terakhir untuk teman-teman beli ya dan juga accumulate. Yang mana sempat ya dari kita call terakhir ini H-bar naik 19%. Tapi kemarin ada sell off lagi. Jadi H-bar long time itu sangat bagus. Kenapa? Karena H-bar ini adalah hybrid dari naratif RWA dan juga CBDC. Jadi teman-teman lihat ya.
websitenya Hedera. Ini sekali lagi bukan pom-pom, ya ini 3,8 billion market cap-nya. Kalian nggak akan bisa gerakin. 70% udah token keluar. Dan di sini teman-teman lihat ya, websitenya hedera.com. Real World Asset Tokenization for Digital Asset. Yang mana dia pun juga sedang mengerjakan CBDC di Ghana. Jadi ini two birds in one stone bro untuk HBAR. Jadi kita ungkapkan 3 koin dengan naratif two birds in one stone itu 1 XRP, 2 KNT, 3 itu adalah HBAR. Jadi 3 hal ini yang bisa teman-teman lihat ya ketika teman-teman ini mau berinvestasi ya kedua hal sekaligus, yaitu adalah RWA dan juga untuk terkait dengan CBDC naratif. Jadi yang CBDC akan naratif terjadi. masih menarik ya, CBDC naratif Setuju. ini ya. Itu menurut lu kira-kira seperti apa akan permulaan CBDC ini? Apakah akan pemerintah yang dorong duluan? Apa seperti apa? Pasti akan muncul berita tentang regulasi ya, yang mana hawa-hawanya pun juga udah ya bro, digaungkan, di mana ya riset dari Mesari pun juga mengungkapkan ya, The Week in Crypto Policy ya, ini nggak bisa kita baca juga ya, tapi karena kita juga banyak ya dari SEC, dari oversight, dari funding dan lain sebagainya, yang mana diungkapkan di situ bahwa intinya NFT akan diregulasi ketat terkait dengan copyright dan lain sebagainya, dan CBDC ini akan diimplementasikan dengan masif bro. Jadi kalau kita lihat CBDC progresnya gimana, teman-teman bisa lihat website di cbdctracker.org, di mana di situ secara lengkap, secara statistik ya, negara mana aja yang sudah comply buat CBDC, mana aja yang CBDC-nya di cancel ya, nggak disetujuin, mana aja yang masih di tahap riset, masih tahap proof of concept dan lain sebagainya. Di mana United States ya, Kanada ya, ini sudah akan bro mengeluarkan yang namanya e-dollar dan juga Jasper Ubin. Dan di United States ya, di USA ini mereka akan mengeluarkan yang namanya digital dollar ya, dengan Project Hamilton-nya. Itu tapi semua masih dalam proof of concept. Dan yang udah pilot ini malah justru di Rusia bro. Jadi Rusia sudah mengeluarkan digital ruble namanya. Di Kazakhstan digital tenge ya. Kemudian di Cina itu sudah pilot project namanya M-Bridge dan China CBDC. Dan di Indonesia ini masih hijau ya, tahapnya research ya. Dimana di sini digital rupiah ya, Project Garuda. Dan white kemudian paper udah keluar dari tahun lalu itu ya. Iya. Di Saudi Arabia bro, yang bahkan katanya negara yang mungkin sensitif ya dengan kripto, itu malah udah pilot project ya, namanya adalah Saudi Arabia Retail yang namanya Aber. Itu yang Indonesia kayaknya setahu gue kita bisa juga di ini ya, bisa sumbang riset juga. Mungkin kita akan sumbang riset juga ya ke Project Garuda nanti. Jadi mereka akan pooling beberapa ide riset juga nanti katanya bro. Jadi kita mungkin dari akademik itu akan submit riset kita sendiri. Jadi teman-teman lihat ya, jadi CBDC ini akan jadi naratif yang menarik ke depannya, dan kita udah bilang di timeline-nya kan, dari Special Computing, RWA, lalu CBDC nih kayaknya harusnya jalan ya bro ya. Nanti ya. Karena yang udah kita call AI, Special Computing jalan, RWA jalan ya. Dan itu pun kalender naratif bro yang kita buat. Itu pun bahkan orang-orang luar negeri bro yang pakai. Kita nggak bohong ya, bahkan coba teman-teman type in ya Special Computing Crypto gitu, di Google ya. Itu yang ada bro, justru malah riset kita ketulis bro di sini ya. Oh iya. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Coba type in ya, Special Computing Crypto. Nah ini ada orang yang re-upload bro, orang luar ya, di script ya, AC Research ya, PDF. Ini banyak sekali berarti teman-teman di global, di luar ya, udah pakai researchnya AC. Apa nextnya kita tulisnya Inggris harusnya? Ya mungkin ya, kayaknya harusnya Inggris ya. Harusnya Inggris ya, karena ini banyak sekali bro yang nge-re-upload dan lain sebagainya. Dan ya pasti ya global ya yang masuk. Dan itu pun juga katanya bisa. Bule, kita nyontek ke bule katanya. Kok sekarang bule nyontek bahasa Indonesia ditranslate sama dia? Kok sekarang bule nyontek riset bahasa Indonesia? Ditranslate sama mereka. Jadi siapa yang nyontek siapa nih bro? Spiderman tunjuk gini bro, yang meme Spiderman. Meme Spiderman ya. Siapa yang nyontek bro? Nah ini, meme-nya ini ya, meme. Coba. Meme Spiderman. Nah. Tunjuk set gitu. Set. Nah. Siapa yang nyontek siapa ini? Jangan salah loh, kita punya di translate loh. Riset kita yang KMT juga di riset di translate loh. Lu cari deh, ada di sama private diganti namanya, bukan Ronald Capital. Iya, diganti namanya. Namanya Jamet Capital. Jamet Capital. Nah, jadi siapa yang nyontek siapa? Set gitu Spiderman. Nah. Jadi hati-hati loh. Oh, kemarin ada berita menarik juga bro, yang kuning Binance. Ya.
di Nigeria kemarin sempat ada problem ya. Iya, Dia exit benar. P2P ya untuk di Benar. Bitcoinnya juga, dan itu bisa jadi film itu kayak itu. Iya. Kabur itu. Bener. Salah satu petingginya kabur ya. Karena gini, gue lihat kan banyak pada kena scrutiny nih. Lalu KuCoin sekarang. Coinbase ya dari dulu ya, mereka udah berantem dari dulu. Oke. Gue melihat ini akan ke exchange yang lain loh. Iya. Ini udah gilirannya soalnya menurut gue. Bener. Udah gilirannya ya. Jadi buat kalian teman-teman yang pakai cek, kita himbau terus ya. Iya. Jangan percaya uang kalian di tempat sentralisasi, karena intinya kripto itu adalah desentralisasi kan. Setuju. Jadi kalian boleh pakai untuk beli, ya kita juga pakai gitu. Kita Iya. juga pakai, tapi nggak berarti uangnya selalu ada di situ gitu. Bener, dan gak semua di situ. Dan nggak semua di situ ya. Jadi begitu beli, kalau kalian buat tabungan jangka panjang untuk long term, kalian bisa pakai untuk membeli, lalu kalian bisa simpen ya di wallet kalian masing-masing. Nah ini banyak banget bro pertanyaan dari teman-teman tentang TokenFi. Oke. Wah, TokenFi itu juga call yang udah lama banget bro yang kita share ya. Boleh di-share bro call-nya waktu kapan itu? Oke, jadi kita call ya TokenFi itu bahkan dari tahun yang lalu bro. Lebih tepatnya ini adalah PDF ya, wildcard kita yang kita share 14 Desember ya. 14 Desember 2023. Dan ketika itu TokenFi ini harganya di 0,025 ya bro. All time high-nya di 0,24. Jadi dari yang kita share ini mengalami kenaikan 1036% dalam waktu 3 bulan bro. Ya. Jadi mana nih ya? Yang 3 bulan naiknya 1036% ya. Jadi kita share ya naiknya 1036% bro. Jadi memang kenaikannya tinggi sekali ya untuk TokenFi ya. Jadi balik lagi bukan ajakan membeli untuk sekarang. Informasinya semua di private community. Every single move kita catch ya. Every single naratif kita yang pertama ya. Dan kita need every single bottom on Bitcoin Call. Jadi ada yang minta update bro di Outlier. Oke. Outlier terakhir kita bahas juga ya untuk teman-teman beli ya karena udah full TP, dan yang kita ungkapkan lagi teman-teman untuk beli di 0,45 ya, sekarang udah di 0,7. Jadi Outlier ya udah naik 61% dari yang kita call. Ini price actionnya sangat menarik ya. Mungkin bentar lagi untuk Outlier. Ya ini retest lagi di 0,544 ya. Seperti ini lagi. Habis itu ada chance di 0,72. Jadi untuk Outlier bisa entry lagi di 0,55 ya. Invalidasi disesuaikan. Nanti target di 0,72 lagi. Jadi Outlier very nice price action. Dan kita lihat weekly chartnya mau break of structure. Untuk dia ke 1618-nya di 0,728. Oke, itu untuk Outlier ya. Nah, teman-teman, kan mungkin kita berisik doang kan di sini. Oh, katakan cuma keluar-keluar. Kan coba buka Instagram gua atau Instagram Bro Kakak, dia di Kalimasada ya, 97 atau Timothy Ronald D-nya 2. Kalian coba cek reels terbaru kita ya. Di reels terbaru ini kita lihat di sini. Exactly as predicted kemarin malam. Yes. Bottomnya Bitcoin dan per hari ini pumping. Coba itu. Lu ada pasang posisi juga kan? Kita pasang posisi long ya kemarin, long capital ya. Lumayan ya. Nah itu bisa buat ya beli apa? Beli Carrera S. Nah jadi gini, jadi kalian ya itulah, oh ini dari apa nge-YouTube gitu kan. Kita bahkan hilangin semua angle-angle mereka mau coba serang-serang gitu bro. Oh ini dari YouTube, dari AdSense udah gak ada. Matiin AdSense-nya. Bahkan kita pikir AdSense mau dipakai buat donasi, ya udah gak usah, kita donasi pakai duit kita aja bahkan. Katanya kayaknya jadi jualan kelas bro. Tapi sekali bangun sekolah. Iya. Sekali PNL bisa buat sekolah. Bisa buat sekolah. Sekali scalping tidur bisa buat sekolah. Bangun bisa buat sekolah buat orang. Bener. Sekolah beneran ya, bukan sekolah-sekolahan ya. Bener. Ada lapangannya nanti, ada lab komputer, sekolah beneran. Ya, sumurnya juga dibuatnya, lu kira murah buat sumur. Ya. Jadi kita itu trading dari market, kita perampok market ya. Bener. Kita ngerampok dari market. Real, ya perampok. Banyak bilang, oh tapi kan kita tuh hidup ya biasa-biasa aja gitu. Makan biasa aja, semua biasa aja. Ya paling hobinya mobil gitu kan. Jadi kita lakukan yang kita hobi ya. Kalau ini flexing. Coba apa sih definisi dari flexing? Flexing. Apa flexing? Kalau emang kesehariannya begitu gimana? Emang sehari itu cuman gue bawa kamera buat kalian lihat aja gitu. Kan intinya seperti itu. Bener. Oh ini mobil flexing lah, itu memang mobil gua gitu. Ya sehari-hari naik itu. Memang sehari-hari naik itu, lu lihat aja itu odonya 10.000 aja. Coba lu cari tuh 10.000 kilometer. McLaren. Cuma punya gua kali itu.
Iya. Gue pakai terus ya. Yang udah pernah naik bareng gue pasti tahu gitu. Bener. Makanya gue pakai mau hujan-hujan itu parkir di pinggir jalan makan seafood juga gue parkir itu sebelahnya batu-batu gitu. Atau gue bikin review gitu karena gue kan ngeliat yang review di Indonesia. Nah. Unik sih. Jadi mereka banyak yang cuma pakai mobil 1-2 hari bro. Jadi kayak masuknya katanya harus duduk dulu baru kakinya gitu. Enggak anjir. Bukanya pintunya masuknya pakai 1 kali set lah dari caranya itu. Karena nggak pernah pakai, gue udah taruh 10.000 di situ. Jadi gue tahu kalau misalnya dinyalain itu harus ditunggu dulu bro. Di 720 itu begini nih zet gitu. Kalau nggak dia nyangkut bro. Iya. Jadi lu kalau taruh kunci, lu nggak pencet dulu buat aduh batuk gua. udah mau penyakit ini. Lu harus tunggu dulu dia. Iya. Lu pencet dulu baru naik gitu. Bener. Bro. Ini ada yang call tanya bro, Aivo. Ya. Aivo boleh kita bahas Oke. Aivo. Aivo menariknya bro, ini juga call yang kita share semalam di private community bro. Jadi kita call Aivo ya untuk teman-teman di private community masuk ya di harga 2,4 ya di situ dengan take profit di 3,4 dan take profitnya ke hit untuk second option ya ini di $4 soon Aivo $4 ya. Jadi teman-teman yang tanya Aivo kita udah call di private community sejak harganya 2,4. Jadi wait and see dulu ya sekarang, pasti dia akan retest lagi ya, retest ketiga ya. Dan mungkin ya chance ya lebih bawah tapi Aivo ini ada chance untuk retest di 2,6 ya, sampai 2,6 atau yang paling ideal ya mungkin retestnya di sini lagi, retest ke $3 lagi ya. Jadi Aivo ada chance ke $3, habis itu slingshot lagi naik ke atas ya, tapi balik lagi bukan ajakan membeli, kita call ya kamu sebutin ticker apa, itu pasti udah TP 2 hari yang lalu di private community. Jadi itu yang terjadi, itu faktanya. Ya. Itu faktanya, jadi dia bilang, oh ini cuma mau FOMO-FOMOin, ntar bilang harganya, enggak gue gak peduli. Ya. Gue gak peduli, karena prinsip kita sama, kita tahu bahwa informasi kita yang terbaik. Yes. Mau silahkan enggak, silahkan. Karena informasi mahal ya. Yes, setuju. Bloomberg Terminal mahal sekali.